Selebritas sekaligus politisi Vena Melinda akhirnya buka suara soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya. Seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban kekerasan dalam rumah tangga, selebritas Vena Melinda mengaku telah mengalami penderitaan psikis selama 3 bulan terakhir. Menurut Vena, kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya di Kediri, Jawa Timur dipicu kecemburuan sang suami, Ferry Irawan. Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri. 3 bulan yang aku selama ini sebenarnya aku bingung mau ngapain, mau ngomong ke siapa. Tapi qadarullah dengan ada peristiwa berbilang itu akhirnya aku bisa dengan baik mengungkapkan bagaimana penderitaanku secara psikis dan selama ini aku meminta mempertahankan perkawinan, tapi aku tidak bisa. Di sisi lain, Ferry Irawan melakukan pembelaan. Pengacara Sunan Kalijaga mengaku sempat dihubungi Ferry Irawan untuk memberikan sudut pandang hukum atas kasus KDRT yang menjerat Ferry. Dalam sambungan telepon, Ferry menjelaskan apa yang terjadi di pemberitaan tidak sesuai kenyataan. Meski belum resmi ditunjuk sebagai pengacara, Sunan berniat membantu Ferry dan menyarankan untuk berdamai dengan sang istri. Jadi maksud saya di sini, kalaupun nanti saya ditunjuk sebagai kuasa hukumnya Mas Ferry, tentunya saya hanya meminta proses hukum ini bersesuaian dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan fakta. Jangan sampai ya misalnya Mas Ferry nyubit tapi diberitakan atau dibangun opini publik seolah-olah digebugin. Nah, itu saja. Sementara itu, Komnas Perempuan mendesak polisi serius menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap selebritas Vena Melinda hingga ke persidangan. Polisi diminta cermat menerapkan pasal 44 terhadap pelaku KDRT Ferry Irawan. Komnas Perempuan juga berharap polisi tak mengedepankan restoratif justice terhadap kasus KDRT untuk memberikan efek jera. Kekerasan yang disebutkan dalam pasal 44 ayat 1-3 tersebut kami tegaskan bukan sebagai delik aduan, tetapi dia adalah delik biasa. Karena itu ketika misalnya kepolisian mengetahui kasus itu dengan atau tanpa laporan dari korban atau pendampingnya, sangat penting untuk kepolisian menindaklanjuti kasus itu, memproses kasus itu sampai pada proses persidangan. Kami berharap juga kepolisian tidak menggunakan restoratif justice di dalam penanganan kasus KDRT, apalagi secara khusus dia mengakibatkan luka-luka atau mengganggu keselamatan korban. Selebritas Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke polisi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Ferry Irawan pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal perkembangan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyeret nama selebritas Vena Melinda, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Polda Jawa Timur. Selamat siang Alfian, kapan rencananya pemanggilan Ferry sebagai tersangka oleh polisi? Ya, selamat siang Valen dan juga saudara. Informasi yang didapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Wirmanto, bahwa memang betul setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 12 Januari 2023 kemarin, tepat pada hari Kamis, pihak penyidik Polda Jawa Timur langsung bergerak cepat melayangkan surat pemanggilan pertama pemeriksaan sebagai tersangka untuk tersangka Ferry Irawan yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 16 Januari 2023 mendatang atau Senin pekan depan begitu. Namun belum mengetahui lebih lanjut atau secara pasti pukul berapa nanti tersangka akan datang ke Polda Jawa Timur. Keputusan ini dibuat oleh penyidik Polda Jawa Timur mengingat pada tanggal 10 Januari 2023 telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, baik itu diantaranya pegawai hotel, housekeeping, dan termasuk juga dokter yang merawat luka dari Vena Melinda yang diduga terjadi KDRT pada tanggal 8 Januari 2023 lalu. Terkait kronologi sendiri, jika kita berkaca sebelumnya, ini Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan pada tanggal 8 Januari 2023 ke SPKT Polres Kediri, begitu, yang kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Timur atau Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada tanggal 9 Januari, yang kemudian langsung melakukan panggilan saksi pelapor dan juga saksi terlapor, baik itu Vena Melinda dan juga Ferry Irawan pada tanggal 9 Januari pada hari Senin lalu, yang kemudian pada tanggal 10-nya pada hari Selasa dilakukan pemeriksaan sebanyak 6 orang saksi,
yang akhirnya berujung pada penetapan tersangka Ferry Irawan pada tanggal 12 Januari 2023. Terkait pasal yang disangkakan sendiri oleh Polda Jawa Timur menyatakan pasal 44 dan juga 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait KDRT kepada Ferry Irawan dengan ancaman hukuman selama maksimal 5 tahun. Seperti itu, Valen. Ya, Alfian, tadi Anda berbicara soal pemeriksaan saksi. Nah, dari pelaporan yang sudah dilakukan Vena Melinda per Senin lalu, hingga hari ini siapa saja saksi yang sudah diperiksa polisi? Betul, seperti yang saya sebutkan tadi, Valen, ada sekitar 6 saksi yang terlibat langsung di TKP begitu waktu tanggal 8 seperti itu. Ada housekeeping, ada juga resepsionis, dan juga ada dokter yang kebetulan juga diminta bantuan oleh Vena Melinda untuk merawat luka pada wajahnya yang diduga akibat kekerasan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Seperti itu, Valen. Pelaporan, maksudnya pemeriksaan terhadap Ferry Irawan sebagai tersangka akan dilakukan besok hari Senin. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Polda Jawa Timur.